Selamat pagi, saya Pasca Lumban Batu, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Saya guru SMK Negeri 1 Sipispis. Hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, akan mengadakan video perangkat pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Guru. Mantap. Iya, bagus untuk mendapat berkah ya, memulai materi kita, bisalah kita awali dengan ya doa kegiatan kita ini. Jadi kepada Muhammad Badrul, ya, Bapak mintakan tolong untuk memulai kegiatan kita ini ya. Silakan Badrul. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Badrul. Gimana, sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Udah ya. Nah, jadi anak-anak Bapak di awal ya, di awal ini Bapak ingatkan absensi ya, kita di Google Form yang sudah Bapak bagikan ya. Nah, di Google Form yang sudah Bapak bagikan nanti juga bisa diambil LKPD dan modulnya, bahan ajarnya ya, nanti udah Bapak bagikan linknya di sana ya. Oke, karena materi kita ini nanti, pelajaran kita ini akan banyak berdiskusi, jadi nanti di awal ini Bapak bagi dulu ya. Nah, kita kelompoknya, kelompok 1 Bahrul, Rehan, Lasmayuni dan Mas Maroni ya, nanti ketuanya Bahrul ya nak ya. Kemudian kelompok 2 Aldo, Setiawan, Do dan Frenius, ketuanya nanti Aldo. Kelompok 3 Fareji, Nidamo, Renald dan Devano ya. Selanjutnya kelompok 4 Reja, Sandi, Arya, Sunario, yang jadi ketua nanti Reja ya, Mas Reja. Oke. Nah, Bapak kasih tahu terlebih dahulu ya, yang menjadi kompetensi dasar itu ya, yang akan kita pelajari. Apa tuh? Yang pertama 315 mendiagnosis kerusakan kopling. 415-nya memperbaiki kopling. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yaitu adalah memperkirakan kerusakan kopling, menentukan penyebab kerusakan kopling, menentukan cara perbaikan kopling, kemudian melakukan perbaikan kopling, selanjutnya melanjutkan pengujian hasil perbaikan kopling. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran yaitu apa? Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan kerusakan kopling sesuai dengan SOP secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan penyebab kerusakan kopling sesuai dengan SOP secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan cara ya perbaikan kerusakan kopling sesuai dengan SOP secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, melalui praktik ya, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan kopling sesuai dengan SOP
dengan cermat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, melalui praktik peserta didik dapat melakukan pengujian hasil perbaikan kopling sesuai SOP dengan cermat dan bertanggung jawab. Nah, itulah IPK-nya. Kira-kira bisa dipahami ya anak-anak Bapak semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Mantap. Bisa ya. Nah, jadi ini apa prasyarat untuk bisa memasuki materi kita kali ini? Kalau prasyarat berarti apa? Syarat yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh seorang siswa ya ketika memasuki materi kita kali ini. Oke. Nah, jadi apa yang harus dipahami sebelum anak-anak Bapak memasuki materi? Ingat materi kita kelas 11 yaitu menerapkan cara perawatan kopling. Di sana kita pertama sudah belajar tentang fungsi dari kopling, komponen-komponen dari kopling, kemudian cara merawat kopling. Oke, nah jadi untuk mengingatkan kembali, nih saya bertanya ini kepada anak-anak Bapak ini. Kira-kira apa itu fungsi kopling? Untuk memudahkan mengoper gigi transmisi, Pak. Oh, iya, mantap. Ada lagi? Sandi, Pak. Oh, Sandi, silakan Sandi. Untuk mengangkat engine pada saat mobil akan bergerak sehingga pergerakan mobil lebih halus dan lancar. Wah, mantul. Ada lagi? Saya, Pak. Wah, bagus. Meningkatkan Ready. performa rem, Pak. Meningkatkan performa rem kendaraan, terutama terjadi pengereman dadakan atau darurat, Pak. Mantul semua. Mantap. Nah, kemudian yang lain? Ada lagi? Iya. Jadi benar ya, kopling itu tugasnya sebenarnya ya untuk memutus ya dan menghubungkan putaran dari flywheel ke transmisi secara lembut. Baiklah. Nah, selanjutnya kira-kira Bapak bertanya lagi nih. Posisi kopling itu tepatnya di mana? Di mobil itu. Di bawah setir kemudi, Pak. Bawah setir. Iya, betul. Yoendo di bawah setir kemudi. Bagus. Ya. Selanjutnya. Sebelah kiri. Iya, anakku. Bagus, keren. Nah, selanjutnya yang paling tepat kira-kira ya. Jadi itu kan pedalnya ya. Nah, kira-kira ini komponen utamanya itu paling tepat adanya di mana? Di antara flywheel dan transmisi, Pak. Ah, itu baru berarti ternyata anak bapak-bapak ini masih ingat materi pelajaran kelas 11 ya. Jadi berarti sudah yakin, Bapak yakin banget ini sangat membantu untuk materi kita kali ini ya. Baik. Nah, jadi maaf ya. Jadi tadi ada kendala di jaringan. Jadi Bapak pindah lokasi nih ya ke tempat yang lebih dekat dari sumber wifi-nya. Baik. Jadi tadi kita sudah ya tahu ya apa itu fungsi, di mana letaknya. Nah, sekarang kira-kira anak-anak Bapak ini ya udah pernah prakrin ya. Mungkin juga ada pengalaman pribadi dengan kopling. Kira-kira apa kerusakan ya yang kerap terjadi pada kopling? Pak Regi. Yang itu, Pak. Kampas kopling slip itu, Pak, yang karena jarang diganti oli, habis itu. Oh, berarti kerusakannya kampas slip gitu ya? Iya, Pak, benar. Baik. Ada lagi kira-kira yang lain? Sandi. Karena memakai ugalan, Pak. Apa? Karena memakai ugal-ugalan, Pak. Oh, iya, ugal-ugalan. Oke lah, baik. Jadi secara kontekstual ya, yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya, yang tentang kopling ini, kerusakan kopling betul tadi ya, kampas slip, kemudian
kopling itu suaranya berisik, kemudian bisa bau gosong keluar dari kopling. Nah, itu ya yang sering terjadi. Oke? Jadi izinkan Bapak tampilkan layar sekali lagi. Ini udah apa? Udah lancar kan? Sudah Pak, sudah. Nah, udah lancar. Baik. Jadi kita udah diskusi kopling tadi. Nah, coba sebentar Bapak tampilkan dulu ya. Ini apa? Salah satu video video kerusakan kopling ya. Nah, jadi coba kita saksikan. Halo pemirsa Geni Toto, saya Dipo Tondrodanu Kusumo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips cara mengetahui ciri-ciri kerusakan kopling pada mobil bertransmisi manual. Kopling bertugas untuk menyalurkan tenaga mesin ke transmisi. Pada mobil bertransmisi manual, ada 4 komponen penting, yaitu flywheel, clutch disc, cover clutch, dan release bearing. Jika terjadi kerusakan pada komponen tersebut, tidak ada cara lain selain membongkarnya. Nah, berikut ciri-ciri untuk mengetahui kerusakan pada kopling mobil bertransmisi manual. Gejala yang bisa langsung dirasakan, biasanya kopling terasa lebih keras ketika ditekan. Gejala lain adalah injakan kopling yang meninggi. Maksudnya, mobil baru bergerak ketika kopling diangkat mendekati posisi sebelum diinjak. Kalau ini terjadi, plat kopling atau clutch disc mobil Anda kemungkinan sudah menipis. Ciri lain adalah akselerasi mobil yang menurun saat pedal gas diinjak secara spontan. Respon laju mobil tidak seirama. Hal ini paling mudah dirasakan saat melaju di jalan tanjakan. Respon mobil terasa lamban meski pedal gas setelah diinjak dalam putaran mesin sudah meninggi. Ciri selanjutnya adalah munculnya getaran saat pedal kopling diangkat. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup atau cover clutch atau biasa disebut flywheel. Dan terakhir, munculnya suara asing di transmisi. Misalnya pada saat pedal kopling diangkat. Bisa jadi ini karena keausan plat kopling atau kerusakan damper. Munculnya suara disengan bearing saat pedal kopling tidak diinjak juga bisa jadi indikasi mulai keringnya pelumas pada release bearing. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup. Nah, demikian tips cara mengetahui ciri kerusakan kopling pada mobil bertransmisi manual. Nah, itu videonya ya. Bisa ya tadi ya videonya ya? Dilihat ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Iya, jadi ada respon mobil ya kalau kopling itu ada kerusakan ya, ada gejalanya ya. Komponen kopling entah di bagian mananya. Gejalanya itu respon mobil kurang cepat ya dalam hal akselerasi. Kemudian ya bergetar ya. Bergetar itu pedalnya ketika tidak dilepas ya. Kemudian apa tadi? Bergetar, kemudian apalagi ada bau gosong atau ada suara lain di transmisi gitu ya, Nak ya. Nah, jadi kita lihat bagian berikutnya. Maka inilah gangguan-gangguan pada kopling biasanya ya yang terjadi di salah 4-nya lah ini ya yang kerap terjadi. Inilah nanti yang mau kita diskusikan ya. Ada kopling slip, kopling bergetar, kopling suaranya berisik, bau terbakar dari kopling. Gitu ya. Nah, jadi ingat ke kelompok 1 tadi Badrul dan kawan-kawan ya, Nak. Ya, Pak. Nanti untuk mendiskusikan ini ya. Jadi memang sih kerusakan itu disebabkan oleh 2 hal. Apa itu? Iya, sama-sama oleh usia. Tapi satu ada faktor mannya, jadi manusia. Kalau satu ya memang usia dari kopling itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kita, nah ini ya. Jadi masalah yang tadi itu kopling 1. Apa tadi? Kopling slip itu kelompok 1 ya, Nak ya. Berarti ini didiskusikan Badrul dan teman-teman ya, Nak. Gimana Badrul? Iya, Pak, siap. Oke. Nah, kemudian
Kelompok 2. Kelompok 2 yaitu Aldo dan teman-teman. Siap ya, Nak? Aldo? Ya, Pak. Iya, siap. Kelompok 3, Pak Reji dan teman-teman. Kelompok 4. Siapa tadi? Reja, Pak, Reja. Ya, kelompok 4, Reja dan teman-teman untuk mendiskusikannya ya. Nah, jadi sekarang kita diskusi dulu secara asinkron ya. Jadi diskusinya masing-masing berdiskusi lewat apa? Lewat WA group ya. Nah, jadi coba digali, dicari informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari modul, bisa dari buku paket, bisa dari internet ya. Cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti ya dalam diskusi kelompok ya kan masing-masing ada 4 orang itu ya, masing-masing cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dikumpulkan di dalam kelompok itu, dianalisa ya, diolah informasinya untuk diambil kesimpulan agar nanti kita presentasikan masing-masing oleh kelompoknya ya. Siap ya, Nak? Siapa? Ya, pun Bapak akan mengikuti kegiatan, memantau kegiatannya ya, kegiatan diskusi secara asinkron di WA, dan Bapak nanti akan berkomunikasi dengan ketuanya lewat WA untuk memastikan ya setiap anggota itu aktif mencari informasi ya dan aktif di dalam diskusinya. Begitu ya, Nak? Halo? Iya, Pak, iya, Pak. Ya. Oke lah. Silakan dimulai diskusinya. Pastikan selamat berdiskusi, Nak. Pastikan semua. Badrun? Iya, Pak. Ya. Selamat berdiskusi ya, Nak. Iya, Pak. Teman-temannya aktif. Oke. Nah, kemudian si Pak Reji. Pak Reji mana nih? Pak Reji? Iya, Pak. Ya, ini Bapak, ini pastikan ya, berdiskusi ya. Iya, Cari Pak. informasi sebanyak-banyaknya ya. Iya, Pak. Silakan. Anak-anak sekalian, udah selesai diskusinya? Udah, Pak. Udah. Sudah, Nah, Pak. baik. Sudah, Pak. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyebab kampas kopling slip. Berikut ini adalah beberapa penyebab kampas kopling mobil selip yang sering terjadi, yaitu
Satu, komponen sudah berumur. Meskipun digunakan dengan cara sebaik mungkin, jika sudah aus karena umur, maka komponen memang waktunya diganti. Dua, gaya berkendara ugal-ugalan. Tidak semua orang yang bisa mengendarai mobil berkendara dengan cara yang tepat. Seringkali beberapa orang mengendarai dengan cara semaunya sendiri. Itu berakibat kerusakan mobil. Nah, setengah kopling saat tanjakan dan melakukan perpindahan gigi tanpa melepas pedal gas bisa berisiko memperpendek usia koplingnya. 3. Mobil sering bawa barang berat. Setiap mobil biasanya sudah tertera berapa berat barang bawaan yang boleh dibawa. Produsen mobil pun tentunya sudah menguji berapa berat maksimal yang bagus dan aman untuk mobil. Beberapa orang memaksa memuat barang melebihi kapasitas yang dibolehkan. Hal inilah yang membuat kopling cepat rusak karena bekerja lebih ekstra. 4. Asal kasih oli transmisi. Tidak semua yang lebih mahal itu dibagus. Kalau kita menganggapnya oli tersebut lebih mahal, maka bisa berakibat kopling jadi selip. Gunakan oli transmisi yang sesuai dengan beli yang sesuai saja. Adapun cara mengatasi kampas kopling. 1. Ganti oli transmisi. Jika kita mencurigai bahwa telah salah satu memberikan oli transmisi, maka langkah mengatasi kampas kopling yang selip adalah menggantinya dengan oli transmisi yang sesuai dengan spesifik mobil. 2. Lakukan penyetelan. Karena kopling ini urusan yang cukup rumit, kita bisa melakukan penyetelan kopling. Ada beberapa kasus di mana kopling memang cuma renggang saja. Biasanya cukup dikembalikan ke posisi semula, sudah manjur dan bisa digunakan seperti biasanya. 3. Ganti komponen kopling baru. Namun jika ternyata dua cara sebelumnya tidak manjur, maka cara terakhir adalah mengganti dengan komponen kopling yang baru. Biasanya biaya ganti komponen kopling baru. Tapi kita perlu memperhatikan gaya berkendara apakah sudah tepat atau tidak. Jika gaya berkendara masih ugal-ugalan, maka harus diperbaiki agar tidak menanggung biaya kerusakan komponen yang harganya cukup mahal. Oke, cukup sekian diskusi kelompok dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Nah, baik. Itu sudah dari kelompok 1 udah mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, Jelas Pak. ya? Jelas. Baik. Nah, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan Aldo untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2 kan tentang penyebab kopling getar ketika diinjak dan dilepas, yaitu permukaan flywheel atau gigi yang oleh. Penyebab kopling bergetar yang pertama adalah karena roda gila oleh atau saat yang sudah ini biasanya disebabkan karena pemakaian yang terlalu. Alhasil permukaan kampas kopling yang terhubung dengan flywheel menjadi tidak sempurna. Hal inilah yang biasanya menjadi salah satu faktor utama yang membuat kopling bergetar ketika melakukan perpindahan transmisi, yaitu kemudian kelainan pada pegas plat kopling dan kekencangan baut pada clutch cover. Penyebab kopling bergetar yang kedua adalah karena baut pada clutch cover terlalu kencang atau biasanya adanya kelainan pada pegas plat kopling. Maka dari itu, setelah memasang baut pada clutch cover, usahakan periksa lagi kekencangan masing-masing baut agar kopling dapat bekerja dengan maksimal sehingga tidak terjadi getaran ketika melakukan perpindahan transmisi. Yang ketiga, pegas diafragma pada clutch cover yang sudah mulai melemah. Selanjutnya adalah pegas diafragma yang sudah mulai melemah. Pegas diafragma pada clutch cover yang sudah melemah biasanya akan sulit meredam getaran ketika release bearing menekan pegas diafragma, maka getaran yang dihasilkan dari putaran mesin tersebut
akan sangat terasa ketika dikendarai. Release bearing yang rusak. Penyebab kopling bergetar yang keempat adalah dikarenakan release bearing yang sudah rusak. Akan sangat berpengaruh menghasilkan getaran ketika berpindah gigi. Release menghasilkan putaran yang sangat kasar. Terdapat cairan pada permukaan kopling. Penyebab kopling bergetar yang terakhir adalah adanya cairan pada permukaan kopling. Sekian persentase dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Aldo. Kasih tepuk tangan dulu buat Aldo dan kawan-kawan. Ya, oke lah. Kira-kira gimana? Atas presentasi dari kelompok 2, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Mantap, lanjut ya. Berarti jelas semuanya. Hasil diskusinya meyakinkan. Lanjut kita ke kelompok 3, Pak Reji dan kawan-kawan ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, Pak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ya, Pak. Izin presentasi ya, Pak. Silakan, silakan. Ya, begini hasil diskusi kelompok 3. Jadi, penyebab bunyi pada pedal kopling, pada dasarnya kasus ini terjadi karena kurangnya pelumasan di bagian penggerak kopling. Ada satu hal yang umumnya membuat pelumasan berkurang, bahkan habis dan kering sama sekali. Selain karena pemakaian kendaraan, pelumas juga dapat berkurang bila kendaraan terlalu sering melewati genangan air atau becek. Cipratan air yang mengenai logam-logam pada sistem kopling atau letaknya memang berdekatan dengan permukaan jalan, maka dapat mengakibatkan pelumasan tidak berfungsi dengan baik. Suara itu timbul karena secara teknis memang akan terjadi persinggungan antar logam saat pedal kopling bekerja. Kemungkinan itu terlihat dari cara kerja sistem kopling. Pada saat kita menekan pedal kopling, hasil pijakan akan diteruskan menuju garpu pembebas atau release fork. Release fork ini yang kemudian akan menekan pegas diafragma atau diafragma spring melalui laher atau release bearing. Untuk dapat menekan pegas diafragma, release fork perlu satu tumpuan sebagai titik tumpu. Persinggungan release fork dan tumpuannya inilah yang menjadi sumber suara berdenyit bila pelumasan di bagian ini kurang. Kemudian, cara mengatasi bunyi pedal kopling itu sangatlah mudah. Tambahkan saja pelumas pada persinggungan dua logam tadi, atau dapat juga dengan cara menyemprotkan cairan anti karat di tempat yang sama. Kasus seperti ini mestinya tidak akan muncul bila rutin melakukan servis juga. Bila bunyi, mintalah mekanik untuk menambahkan minyak gemuk, atau menyemprotkan cairan anti karat saat servis kendaraan. Begitu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Kasih semangat yang lebih hebat lagi ya. Kasih aplaus dong untuk kelompok 3. Baik, ya. Kira-kira ada pertanyaan? Jelas juga? Halo? Jelas, Pak, jelas. Apa, Pak? Iya ya, tetaplah tetap di dalam ini. Semua tampil. Mana tampil wajahnya ini? Nah, kemudian Bapak persilahkan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Buat Sandi ya, untuk menampilkan hasil diskusinya. Sandi tadi? Iya, Pak. Iya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Penyebab bau terbakar atau gosong pada kopling. Tanda berikutnya dari clutch disc yang haus atau habis adalah baunya yang gosong. Bau gosong yang timbul ini merupakan bentuk output dari clutch disc yang telah hangus.
Cloud disk yang sudah hangus akan memenuhi seluruh ruang kabin sehingga bau gosongnya menguar. Bau gosong yang muncul biasanya akibat dari gesekan cloud disk yang terlalu sering sehingga haus. Bau ini juga dapat tercium jika pengendara menggunakan mobil melintas tanjakan atau turunan yang curam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Mantap ya, tidak kalah hebat. Kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Ini tepuk tangan yang terakhir harus meriah. Baik, dah. Jadi Bapak terima kasih sekali pada kalian ya, karena sudah berdiskusi secara aktif ya. Presentasinya juga bagus. Seperti itu. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan melakukan kuis. Ini menjadi bagian dari Bapak mengambil penilaian individu ya kepada anak-anak Bapak sekalian. Oke. Nah, jadi kita kuisnya itu melalui aplikasi Quizzes. Bisa ya, Nak? Silakan diklik link yang baru Bapak buat tadi, ya. Klik kan. Ide masih situ. Wow, ada ini lebih dari 5 orang ini yang nilai sempurna ya. Keren, berarti pemahaman individunya ini top. Wow, ternyata semua udah bisa masuk jaringannya. Wow, keren, tuntas. Nah, ini ada Aldo, Muhammad Barul, Agus, Septian, Sandi, Wendo, Pareji, Agus. Ah, mantap, nilai sempurna semua. Kasih tepuk tangan dong untuk kita. Wow, keren ya. Jadi secara penilaian individu juga Bapak melihat bagus sekali nih ya. Nah, terakhir sekali Bapak apresiasi buat anak-anak Bapak bekerja berkelompok bagus. Loh, itu kok nggak tampil kamera? Halo, Nak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Itu monitor apa? Saya nggak tampil wajahnya ya kok. Pelangi gini. Warna-warni. Warnanya pelangi. Warna-warni itu, Pak. Iya, kok warna-warni ya? Mungkin dia jaringan nge-lag, Pak, gitu, Pak. Oke, baiklah. Nah, jadi ini kita memasuki bagian akhir ya. Nah, jadi Bapak apresiasi buat pembelajaran kita hari ini. Ya, baik itu belajar secara berkelompok, semuanya pada aktif, anggota kelompoknya, ketuanya juga enggak kalah ya, lebih luar biasa lagi. Ya, pemahaman secara individu pun lewat kuis tadi hasilnya bagus, jadi itu mantap sekali. Pesan Bapak sih pertahankan keaktifannya ya, pertahankan juga rajinnya, disiplinnya mencari informasi sebanyak-banyaknya ya, sehingga memang betul-betul pembelajaran itu efektif, hasilnya bagus. Nah, jadi dari hasil belajar diskusi tadi bisa kita simpulkan ya, kerusakan kopling. Tadi ada 4 yang kita diskusikan ya, Nak ya. Nanti saling berbagi hasil diskusinya ya.
kelompok 1 bagi ke kelompok 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya. Jadi apa tadi yang kita dapat dari presentasi kelompok 1? Kelompok 1 tadi bagaimana, kenapa kopling itu bisa apa tadi, selip. Kelompok 2 kenapa bisa suara bergetar ya. Kemudian ada yang bau gosong sampai ke kemudian ada yang berdecit. Nah, jadi nanti hasil masing-masing kelompok bisa dibagikan gitu ya. Nah, bagaimana menurut anak-anak Bapak pembelajaran kita hari ini yang kita lakukan dengan belajar daring? Kira-kira gimana menurut Sandi? Silakan Sandi. Gimana pembelajaran kita ini? Enak banget. Enaknya bagaimana? Gimana? Ternyata belajar daring ini membosankan nggak? Ada bosannya juga, Pak. Ada bosannya, ada enggak, Pak? Enggak. Oke, bagaimana menurut Badrul? Belajar daring ini menurut saya ada enaknya, ada tidaknya, Pak. Enaknya, gitu. Enaknya itu tadi kalau kita itu bisa paham materinya. Kemudian kalau nggak enaknya itu jaringan tadi itu, Pak, masalahnya itu kendala jaringan. Oh iya. Mantap masukannya ya. Nah, terkait materi kita hari ini gimana, Wendo? Cukup bagus Pak, apalagi ada diskusi sama kuis juga kan Pak. Jadi lebih aktif Pak. Oke, mantap. Baiklah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini ya bisa bermanfaat ya. Jadi menambah hasanah pikiran kita. Nah, selanjutnya materi kita yang akan datang itu adalah mendiagnosis kerusakan pada transmisi ya. Kemudian sebagai tugas pekerjaan di rumah, jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya, LKPD itu. Kemudian bisa dikumpulkan nanti ya, atau besok aja, besok. Jamnya terserah ya, lewat WA pribadi Bapak aja dikirimkan tugasnya. Nah, kemudian anak Bapak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita kembali berdoa ya, supaya benar-benar ini pertemuan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira saya boleh minta bantuan dari kali ini Sandi yang menutup pembelajaran kita untuk memimpin ya dengan doa. Silakan Sandi. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sandi ya. Nah, jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum resmi diakhiri, Bapak berpesan ya, ini posisi COVID sedang merebak ya, muncul varian baru. Jadi Pulau Jawa, Bali sudah PPKM, ya kita juga di Medan PPKM. Nah, jadi artinya situasinya ya tidak begitu baik, maka jaga kesehatannya masing-masing. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar ke sana sini ya, warawiri ya, jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih banyak.